Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya kopi beureut tepang deui channel kopi beureut biasa. Kopi beureut mah ayeuna teh podcast teh di alam. Bener, laras bisa Ya. Podcast teh sok di alam pemirsa. Ieu kukurusukan ngalian tempat ngobrolkeun misteri tapi di alam. Dalam artian mau biasa disebutkan tempatnya tapi tempatnya lumayan misteri oke. Challenge ya, challenge oke. Ngobrolkan di tempat anu pernah ikut ningali jejak histori kopi beureut pastilah hafal bahwa di tempat di mana gitunya tempatnya di mana gitu kan. Pemirsa kopi beureut sadayana semuanya bahasa Indonesia bahasa Sunda atau campur banyak fenomena di politik juga ke politik banyak dong soal karena politik di Indonesia itu dekat sama misteri ya dekat sama misteri eseng udagna ya gitunya kadang-kadang yang calon pemimpinnya keturunan A ya. jadinya atau si A si B betul. Terus politik tentang misteri ya tentang misteri anak hilang. Kami dari keluarga besar channel kopi beureut turut berduka cita, mudah-mudahan ada titik temu jalan keluar ya padahal ya kembali lagi dede tercintanya. Kami semua berdoa mudah-mudahan semua seperti biasa kembali. amin segera ditemukan Segera ditemukan bisa bertemu kembali. Entah itu asumsi apapun itu asumsi orang yang penting kita semua mendoakan dengan setulus hati apapun itu yang terjadi. Ya. Berbicara misteri Pak Idam ya 2023 menuju 2024 sekarang banyak suatu kejadian yang di luar nalar Pak, dalam artian entah karena teknologi media ya sesuatu kejadian anak hilang booming gitu kan, anak hilang booming, terus sosok kepemimpinan booming gitu kan. Nah apakah ini akan terus perdukunan booming lagi perdukunan booming, apakah ini akan kembali seperti dulu ya dalam hal kejadian apakah ini akan seperti kultur lama ya justru eta sih nu jadi bahan pemikiran diri pribadi ya kalau di Pak jauh sekarang teh teknologi makin melesat ya tapi peradaban manusia teh seakan-akan kembali lagi ke zaman dahulu. Jadi pembahasan terus speak up orang-orang yang lebih pintar mungkin jadi lebih ke pembahasan zaman dulu gitu. Nah itu mau jadi ibarat nama kok asa balik dia ke zaman baheula gitu dalam muncul finalnya. Tapi si teknologi itu maju terus gitu zaman mah. Bahasa Sunda mah ngibilang zaman. Tah gitu. Ya, tapi mudah-mudahan kembalinya ke nuansa lama dalam artian kultur ya. Sekarang kan banyak digali lagi tentang kultur lama. Karena kutip positif ya. Iyalah positif. Walaupun beberapa oknum kembali ke kultur lama yang negatif gitu. Ada juga beberapa oknum ya jadi beberapa nggak oknum bisa kita memponis bahwa semua itu positif ya itu kan terbalik lagi ke terhadap sudut pandang kita masing-masing. Mudah-mudahan baliknya zaman ke peradaban dahulu ya yang positif dibawa banyak munculnya tentang pusaka yang
banyak dicari. Ada juga, nah yang begitu luar biasa, saya sangat hormat kepada para budayawan yang menjadi garda terdepan ya, menjaga kultur kita, bahasa orang tua kita dulu, filosofi orang tua kita, yang mempertahankan di tengah gempuran dalam artian budaya orang ya barat ya. barat. Apa yang Pak Acong rasakan untuk di tahun ini tentang misteri di Indonesia ini? Banyak ya. Salah satunya bermunculan lagi kayak yang dulu ya, seperti orang hilang. Iya, katanya dibawa oleh makhluk gaib dan sebagainya. Terus banyak orang yang mencari juga. Nah, salah satunya itu gitu, yang menjadi tenar gitu kan. Ya untuk diri pribadi sih lebih ke menanggapinya lebih ngaji diri aja gitu, Baugi gitu dah. Dan cuman balik lagi ke yang itu, mungkin orang lain juga merasakan hal yang sama, Baugi. Mungkin hal yang sama yang dirasakan sama saya, orang lain juga sama merasakan kayak gitu. Yang saya curiga Pak, itu bukan curiga, yang saya takutkan yang saya takutkan, beberapa orang memanfaatkan segala situasi gitu. Dalam artian mengasumsikan A, B, ya. Walaupun kejadian kecil tapi akan menjadi besar gitu di teknologi. Betul, media sosial sekarang. Jadi apakah orang akan bisa pola pikir yang positif, apakah negatif? Benar kok. Kumaha menurut Pak Uuk teh punya pengalaman dulu bengok dibawa ke rumah sakit. Terus kejadiannya gimana Pak Uuk? Bukan setruknya, yang waktu Pak Uuk mau disuntik nggak jadi malah malah pernah. Jadi Pak Uuk itu dulu tuh pernah kejadian kayak yang sakit gimana ya, kayak yang kesurupan, dibawa lah ke rumah sakit. Pas mau disuntik, mau diobatin, malah balik dinasehati. Si susternya ya. malah balik dinasehati. Jadi satu ketika Pak Uuk ini melihat orang kesurupan, teman sendiri ya Pak ya, teman sendiri kesurupan, mencoba membantu lah. Ternyata nah itu lagi kejadian kita lah, mau misalkan abah heula teraya media sosial sama media sosial pasti muming. Kan ketika dibawa ke rumah sakit dengan mau diobatin kok balik dinasehatin gitu. Wow, aduh hebat, kocak tapi bermakna. Nah itu mungkin satu pembelajaran, sisa rekaman jejak orang-orang tua kita dulu, melihat keadaan sekitar seperti mungkin resah ya, keresahan gitu ya. Dan mungkin ada satu makna di balik kejadian itu yang jadi buat pembelajaran buat Pak Uuk sendiri, terus buat lingkungan kita sendiri. Kadang lama ngobrol kita sok pleng kepikiran ke mana gitu. Kalau ngobrol tentang gitu. Pak Acong, saya mau bertanya, kan kita ini podcast di tempat ya kan bersejarah ya kan gitu ya, angker ya, tapi agak nyaman ya. Mungkin lebih ke kemana wae mana ibarat lebih gitu. Itu juga muncul kasar, mudah-mudahan kemana aja lo, mudah-mudahan jadi iya kan kita berdampingan ya, dalam artian kita hidup boleh, memang kita berdampingan bukan boleh, asalkan
jangan ada berjanji toet gitu Itu kan. kan nafsi kan. Orang-orang itu kan keterkadang ada yang sampai dengan perjanjian Ya. kayak apa kayak gitu kan, yang coba hal yang instan gitu. Jadi kalau kita di channel Kopo Berit ada suatu tempat yang misteri, angker lah, sebut angker gitu ya. Justru kita menafsirkannya, melihatnya pertama lihat alamnya dulu ya Pak Haji. Apakah memang alam itu atau situasi tempat itu memang patut kita pelajari atau dilestarikan, situ sih larinya. Karena beberapa tempat yang kita datangi yang kata orang negatif, alhamdulillah mungkin gitu kok yang kurang matang. Justru tempat angker teh jadi tanda tanya apakah mungkin sengaja nah, diangkerkan. beberapa kejadian seperti itu Iya, Pak, kan? ya, Jadi sengaja justru benar. untuk menjaga si alam itu, nah orang tua dulu tuh cara menjaganya tuh seperti itu gitu. Takut ini alam dirusak nih kalau misalkan diceritakan bahwa oh di sini tuh banyak tempatnya bagus dan sebagainya, misalkan justru emang itu tuh tempatnya bagus. Benar gitu. Pak Cong, satu kejadian ada pasir ya, atau kalau kata Sundanya tuh pasir atau hutan kecil Ya. yang di situ bisa jadi serapan air tanah, Nah, kan gitu ya Pak Cong, gitu. atau bisa sumber daya alamnya luar biasa, pepelakan kasarnya, karena kata bahasa pepelakan apapun itu akan terjadi, Cinyusu gitu kan, yang menjaga. Nah, sehingga orang tua kita dulu menjaga tempat disakralkan itu karena sumber daya alamnya, mensyukurinya. Nah itu kalau gitu sebenarnya kalau misalkan kita membuka secara paradigma yang luas. Tapi yang jadi challenge-nya, setiap tempat misteri awalnya tuh pasti, soalnya non udah didoktrin pemikiran teh bahwa dirinya teh angker. Nah jadi saat munculnya sebelum datang itu udah pikiran tuh udah ada ini gitu. Kenapa sudah datang ke sana ini tempatnya kiki ibarat gitu kok. Jadi balik di kaki tanah. Sebentar dilanjut ngobrol, cuma 10 detik ya. Ada yang Boleh gitu pokoknya. Nah ini Pak pemirsa, ada suatu interaksi terhadap Pak Ugi, mungkin makhluk yang di sini ya. Kalau yang indigo itu bisa lihat ya Pak Uk. Nah ini ada interaksi, entah apa yang ingin dibicarakan atau entah apa yang ingin disampaikan, nanti kita tunggu aja. Nah kayak gini, jadi gini, datang di tempat angker kalau kita apa ya bahasa nama Pak Uk, kalau gotok lah atau sotoy atau kumal tanpa ada kata titik, nantinya ke kitanya balik lagi gitu. Tapi kalau misalkannya kita ada kata titik dulu, izin dan sebagainya, lamun cek bahasa Sunda mana naon ge hade goreng ku bahasa. Jadinya kemana-mana ge aman, ada urangna. Urang ku bahasa. Jadi baru ketika barusan berbicara tentang tempat itu, berbicara barusan selintas ada kepikiran sesepuh yang terlewatkan, saya kasih mendoakan gitu, yang di sini gitu ada yang terlewatkan. Mohon maaf kan keterbatasan manusia, ada yang lupanya dimaklum gitu. Sosok sesepuh itu yang barusan ada terasa ada di pikiran saya tuh, sosoknya tuh pemimpin bijak. Kalau dalam sebutlah tentara ya, penyusun strateginya yang luar biasa. Iya. Nah kebetulan ketika itu juga kata cerita orang tua dulu ya wafat gitu ya.
luar biasa. Nah itu ada di video-video sebelumnya itu sudah diterangkan ya siapa sosoknya, siapa beliau dan seperti apa, cek di video-video sebelumnya gitu. Nah kayak gitu teman-teman ya, jadi sering orang teh melihat atau berpandangan bahwa yang melihat atau merasakan hal gaib itu aneh. Justru kalau kita telaah, napas dia gaib loh. Ini dong. Bener tuh? Iya nggak kelihatan. Tapi ayah. Nah di situ kan perlunya olah pikir itu seperti Nah, eta sebenarnya. Jadi itu kudu jauh-jauhnya Pauji gitu. Balik deui ka diri kurang gitu kan. Kan disebutna di Sunda mah tuh ngaji. Disebutna awaludin maripatullah teh kan dikurang. asal mulai. Apal heula ka diri tang tuh apal ka Gustina. Tah eta mangke deui dibahasna. Karek mancing nyaho. Gitu. Itu Pauji. Ada di satu pacong yang saya, apakah itu memang permainan medsos Ya. apakah memang iya atau tidak, Nah itu teh menanyakan suatu legalitas ketokohan, maksudnya kumaha Pauji? menanyakan suatu legalitas ketokohan. Itu buka Yusuf. Nah, asa teka harti maksudnya menanyakan legalitas Ketokohan. ketokohan. Nah, Ini loh, ini tuh tokoh agama. ya, Nah, dulunya tokoh agama kan. ya, Salah satu tokoh agama. ya, Dengan istilah. ya. Ada yang meragukan. Oh. Nah, bagi Nah, untuk saya pribadi tercengang lah, ya, tercengang karena ketidaktahuan, ya, antara benar atau salahnya Ya. alam gitu ya. Cuman sekarang tuh luar biasanya teknologi, observasi seperti ya. kasar, Informasi. segala digali lah gitu Ya. ya. Keterangan orang itu segala digali sehingga keluar mempertanyakan legalitas ketokohan. Kita mah pendidikan diri mas sebenarnya. Tapi tamanya cek diri pribadi ya melegalitaskan diri sebagai misalnya taruh Pak Ogi teh ini tuh terkenal dengan tokoh setia anu misalkannya ya itu balik dari ke dirinya dan apa sih yang dilakukannya gitu. Rek percaya rek tentunya terjadi masalah Terjadi masalah. ngan lolobana Pak aku gitu kan Benar baca. aku gitu. Bari jeung heueuh mun cek asana mah bukti otentik gitu. Nyari geus aya bukti otentik mah untuk percaya kene misalkan teh berarti eta mah yang geus we teu percaya jelemana ibarat Benar baca. itu sih nyata mah terserah misalkan taruh laki lah contoh orang misalkan orang teh ngaku ya keturunan misalkan teh gelar misalkan orang teh dah baheulana Raden misalkan teh na suratna naonna kan hese pun keur diri sorangan gitu. Karena menyimak seperti itu, ingat salah satu tokoh kita ya, tokoh di Tatar Pasundan. Yang ada satu bahasa, geus tutup nepikeun ka dieu. Bisi turunan orang jagal mah Eta wewe itu teh padahal yang patut untuk dihormati juga, tapi tidak ingin yang karena merasa ditakutkan dengan bahwa suatu saat kultur akan berubah. ya betul soalnya kalau lamun cek asana kalau baheula geus bisa ningali ka hareup benernya jadi jelema engke teh bakal jumawa itu tah Jadi seolah gini Pak Cong,
tan boga sejarah nyen buku mana hirup yeun buku di aya nah cuman kisi-kisina geus aya ye bisa kisi-kisina nah jadinya jadi yang jadi olah pikirnya seperti itu Pak. Karena ketika sekarang kita aplikasi di kehidupan sing manfaat kita tadinya sing manfaat entah kasarnya entah itu orang mau keturunan kek mau tidak kek gitu ya selama orang itu bisa bermanfaat buat hal rakyat ramai atau sekelilingnya ataupun diri sendirinya dia bisa menghargai diri sendiri luar biasa. Betul, pentingnya jangan merugikan orang lain atau dan buat apa kita tahu segalanya tapi merasa diri paling benar. Hari gitu obrolan ngalir ngidul kan sebentar lagi kan bakal calon ya Pak Cok ya bakal calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD lah gitu ya rindu sosok seorang pengantar aspirasi masyarakat ataupun seorang pemimpin yang mempunyai gelarnya itu asik dari masyarakat Pak. Sulit ya sulit cuman kalau kita membuka ke belakang rekam-rekaman jejak orang-orang tua kita dulu tuh mempunyai gelar tuh bukan dia mengklaim mau itu dokter anak kayak mau IR kayak mau apa tetapi gelar itu datangnya karena aplikasinya yang bagus sehingga menjadi suatu gelar. Nah sekarang pendidikannya bagus pengaplikasiannya tidak ada kadang-kadang seperti itu kita bakal caleg atau legislatif ataupun kasarnya sok nyimpen kesan ya betul instansi gampang insan mah gampang kepelakan heula lagi karunya bisa jadi penyakit ya itu pacarnya bisa jadi penyakit lah kira didorong itu karena masyarakat ya. karena melihat potensi dari beliau itu menjadi orang betul dulu kan Soekarno kayak gitu karena seperti itu untuk memproklamasikan kan didorong oleh pemuda hayu guru bukan beliaunya yang ingin karena potensial tapi kan masyarakat tapi kan tidak semulus itu pasti ada gojangannya dan perjuangannya pun tidak semudah membalikan telapak tangan kayak gitu kok ya jadi bukan karena sudah beberapa periode ini kan kadang-kadang begini Pak Cong mungkin untuk yang tahu ya. Kalau untuk yang kita kan bertanya ini baligo siapa orangnya iyalah itu kan tong borol batur orang sarua apal bisa banyak gitu kan baligo terus banyak sosok-sosok tokoh bermunculan ya entah menokohkan sendiri apa memang benar tokoh gitu tapi terkadang gini Pak Cong jangan jauh-jauh loh ketika contohnya kepala desa salah satu contoh kepala desa ketika kepemimpinannya bagus dia akan terkenal tidak hanya di desa itu ya betul pasti jadi cumarita di desa itu cumarita di itu desa itu mah gitu desa ini mah jadi ketika sosok ini muncul di baligo juga pasti apa logis dong logis pernah baru pernah nolongan orang logis kan gitunya nah sekarang tuh masyarakat yang mencari loh ini dari keluarga siapa ya kali gitu ya Pak Jog ya jadi berbicara apakah itu misteri lah perubahan yang kita mau buka dulu
pemimpin adalah pemodal gitu bacong ya. Nyenges. Sok kurang misalkan taruh ya misalkan kayak geduran nyawa dan sebagainya. Pemimpin itu adalah pemodal. Jadi luar biasanya ngobrol atau podcast di Luar teh di alam seperti ini tuh kita membesarkan rasa ya. Begitu luar biasanya alam ini diciptakan, begitu luar biasanya tanah Parahyangan ini ya. seperti yang harus kita jaga. Jadi mudah-mudahan obrolan channel Kopi Belit ini walaupun ngaler ngidul misteri atau apapun itu mudah-mudahan bisa jadi bermakna ya. bagi para penonton Kopi Belit. Salam hangat untuk semua penonton channel Kopi Belit. Ketemu lagi di tempat-tempat selanjutnya.